Ya, jumpa lagi di channel Guru Matematika bersama saya Dea Retno. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang baru, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kaidah pencacahan, baik itu nanti aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual, dan KD 4.3-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual dari kaidah pencacahan. Nah, untuk lebih memahami kaidah pencacahan itu adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Nah, ini ada 3 ya, aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Ya, langsung saja untuk yang pertama, di sini akan saya bahas mengenai aturan pengisian tempat. Di sini saya bedakan jadi 2 ya, yaitu ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk aturan penjumlahan, misalkan diketahui kejadian pertama ada M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Nah, misalkan di sini Andi memiliki 3 jenis kendaraan, yaitu ada 3 jenis sepeda gayung, 2 jenis sepeda motor, dan 1 mobil. Jika Andi ingin bepergian ke suatu tempat, maka ada berapa cara Andi menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Nah, di sini Andi pasti menggunakan salah satu dari 3 jenis kendaraan itu. Jadi tidak semuanya digunakan sekaligus. Sehingga ini merupakan kaidah yang menggunakan aturan penjumlahan. Jadi kita bisa menghitung cara Andi menggunakan kendaraan, yaitu bisa menggunakan sepeda gayung atau sepeda motor atau mobil. Nah, di sini sepeda gayungnya ada 3 jenis, sehingga saya tulis 3. Gunakan aturan penjumlahan sehingga ditambah motornya ada 2 jenis, berarti ditambah 2, kemudian ditambah 1 untuk mobilnya. Sehingga banyak cara, ada 6 cara, yaitu 6 cara Andi menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Ya, kemudian untuk aturan perkalian ini hampir sama ya. Jadi kejadian pertama ada M hasil yang mungkin, kejadian kedua ada N hasil yang mungkin. Nah, di sini bedanya kedua kejadian tersebut harus terjadi. Jadi semuanya harus terjadi. Maka banyak hasil yang mungkin adalah M dikali N. Nah, ini sudah saya perjelas ya menggunakan yang warna merah. Contohnya di sini ada 2 celana warna hitam dan biru. Kemudian 4 bajunya warna kuning. Jadi celananya 2, bajunya 4, warnanya kuning, merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Nah, di sini kenapa menggunakan aturan perkalian? Karena celana dan baju ini pasti dipakai bersama-sama. Tidak mungkin menggunakan salah satunya saja. Nah, jadi banyak pasangan baju dan celana, 2 dari celananya, 4 dari baju, sehingga 2 kali 4 hasilnya adalah 8 cara. Kemudian untuk nomor 2, di sini kalian punya soal, misalkan dari Semarang ke Bandung ini ada 2 jalan, dan dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Nah, ini saya ilustrasikan ya menggunakan panah. Misalkan dari Semarang ke Bandung, kemudian Bandung Jakarta. Semarang ke Bandung ini ada 2 jalan. Ini saya buat arah panah 2 dari Semarang Bandung. Ini maksudnya panahnya bebas sebenarnya ya, bisa bolak-balik kayak gitu. Kemudian dari Bandung ke Jakarta ini ada 3 jalan. Nah, ditanyakan berapa banyak jalan yang ditempuh untuk bepergian dari Semarang ke Jakarta melalui Bandung. Nah, banyak caranya dari Semarang ke Jakarta kalau melalui Bandung, berarti kita lihat banyak jalan yang menghubungkan kedua kota. Misalkan dari Semarang ke Bandung, berarti di sini ada 2 jalan yang mungkin atau 2 hasil yang mungkin, sehingga 2. Kemudian Bandung ke Jakarta ini juga ada 3 jalan dan menggunakan aturan perkalian karena ini kedua kejadian tersebut harus terjadi. Jadi harus Semarang Bandung, kemudian Bandung Jakarta. Nah, contoh lain di sini saya ilustrasikan, misalkan kita berjalan dari Semarang, Bandung, Jakarta, kemudian kembali lagi ke Bandung, kemudian kembali ke Semarang, atau dari Semarang Jakarta pulang pergi. Nah, namun di sini kasusnya saya bedakan. Yang pertama boleh lewat jalan yang sama, artinya berangkat dan pulang boleh melalui jalur yang sama.
Berangkatnya berarti dari Semarang Bandung ada 2 jalan, kemudian Bandung Jakarta ada 3 jalan, kemudian Jakarta Bandung berarti 3 jalan lagi karena boleh dipakai lagi jalan yang tadi sudah buat berangkat. Kemudian Bandung ke Semarang berarti ada 2 jalan, sehingga banyak cara yang bisa dilalui, ada 2 kali 3 kali 3 kali 2 atau 36 cara. Kemudian kemungkinan kedua, misalkan dari Semarang Jakarta pulang pergi tapi tidak boleh lewat jalan yang sama, atau artinya jalan yang sudah kita pakai berangkat pulangnya tidak boleh lewat situ lagi. Sehingga misalkan saya tuliskan pertama dari Semarang ke Bandung, berarti kan ada 1, 2, masih 2 jalan ya. Kemudian Bandung ke Jakarta, ini juga masih 1, 2, 3, berarti ada 3 jalan. Nah pulangnya misalkan jalan yang atas yang jalur nomor 1 ini sudah dipakai buat berangkat, sehingga pulangnya tinggal jalur yang tengah 1 dan jalur yang bawah 2, sehingga saya tulis kalikan 2. Kemudian Bandung Semarang, misal jalur 1 udah dipakai, berarti pulangnya harus lewat jalur yang bawah. Nah sehingga hanya ada 1, sehingga totalnya ada 12 cara. Nah seperti ini ya untuk aturan perkalian pada contoh kedua. Kemudian untuk contoh ketiga, di sini disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian suruh menentukan banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk. Nah ingat, misalkan saya punya bilangan 111, ini kan adalah bilangan ratusan. 221 ini juga bilangan ratusan. Artinya untuk bilangan ratusan ini berarti ada 3 digit angka yang dibutuhkan. Sehingga di sini dibuat 3 garis yang digunakan untuk menentukan 3 digit angkanya tadi. Nah, digit pertama ini berarti semua angka boleh kita pakai atau ada 6 pilihan cara. Digit kedua karena bilangan itu kan angkanya boleh sama. Contoh yang tadi 111 berarti satunya ada 3. Jadi digit kedua ada 6 cara juga, digit ketiga juga ada 6 cara. Sehingga totalnya adalah 6 kali 6 kali 6 216 cara. Kemudian untuk jawaban yang B, banyak bilangan ratusan ganjil. Nah, bilangan ganjil contohnya saya punya di sini bilangan 231 misalnya atau 245. Nah, taunya suatu bilangan itu ganjil ditentukan dari digit belakang. Nah, jadi digit belakang harus angka ganjil, sehingga di sini yang boleh untuk menempati digit belakang hanya 1, 3, dan 5, sehingga ada 3 pilihan cara. Nah, saya ulang ya. Jadi misalkan saya punya angka 231. Satunya ini kan menentukan bilangan itu jadi ganjil atau tidak. 5 di sini juga menentukan, sehingga digit belakang ini harus bilangan ganjil, sehingga hanya ada 3 pilihan cara. Kemudian untuk digit depan, ini berarti semua angka boleh lagi, karena yang menentukan hanya digit belakang. Tengah juga tetap 6 cara, sehingga hasilnya atau banyak cara menentukan bilangan ratusan ganjil adalah 6 kali 6 kali 3, sehingga diperoleh 108 cara. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan C, banyak bilangan ratusan yang lebih besar dari 300 yang dapat dibentuk. Nah, di sini kita akan menentukan bilangan ratusan yang lebih besar dari 300. Kalian ingat bilangan lebih besar dari 300, misal di sini saya contohkan 345. Bisa juga 400 sekian atau 500 sekian. Jadi yang menentukan bilangan lebih besar itu adalah digit di depannya. Digit depan harus bilangan 3 atau lebih, sehingga saya tulis kemungkinannya hanya 3, 4, 5, 6. Sehingga untuk digit pertama, karena ini bilangan ratusan ya, sehingga masih ada 3 digit. Digit pertama hanya boleh 3, 4, 5, 6. Sehingga untuk digit pertama ada 4 kemungkinan cara. Dan untuk digit kedua berarti masih boleh semuanya ya, semua angka, sehingga 6 cara. Digit ketiga juga 6 cara, sehingga banyak bilangan ratusan yang terbentuk adalah 4 kali 6 kali 6, sehingga diperoleh nilainya adalah 144 cara. Nah, seperti ini untuk menjawab pertanyaan C. Pertanyaan terakhir yang D, banyak bilangan ratusan dengan angka-angka penyusunnya tidak ada yang sama. Artinya, misal kamu buat 111 itu tidak boleh karena satunya nggak boleh kembar. Ya, jadi kita menyusun bilangan ratusan tapi yang angkanya berbeda semua. Sehingga kemungkinan pertama, ini semua angka masih boleh kita pakai atau 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Masih ada 6 cara. Misalkan di digit pertama ini saya pilih sembarang angka. Misal saya ambil angka 2. Jadi depannya saya pilih angka 2. Sehingga digit tengah ini tinggal tersisa 1, 3, 4, 5, 6. Sehingga tersisa 5 cara saja atau 5 pilihan angka saja. Dan yang terakhir, misalkan di sini saya buat pilihan yaitu angka 4. Nah, misal saya pilih angka 4, berarti yang tersisa angkanya yaitu 1, 3, 5, 6. Sehingga ada 4 kemungkinan cara yang bisa kita pilih. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 kali 5 kali 4. Sehingga terbentuk 120 cara atau 120 bilangan ratusan yang angka penyusunnya berbeda. Untuk contoh yang lain, silakan kalian cermati pada bahan ajar yang sudah saya berikan. Ya, sampai sini ya untuk videonya. Terima kasih.